Akhirnya hari demi hari, setelah kejadian ngelihat sosok perempuan dengan gaun merah yang melayang di pohon itu, gangguan yang dialami Nisa ini bukannya malah mereda, tapi justru semakin parah dan semakin intens. Nah, di atas balok-balok kayu kaso yang gelap dan berdebu itu, Nisa ini sering banget ngelihat banyaknya sosok-sosok gaib yang bertengger di sana. Pak Umar waktu itu sengaja pas berangkat ke pasar, beliau ini bawa celuritnya. Dan benar, nggak lama suami Bu Mila ini datang dan minta jatah preman. Akhirnya terjadilah cekcok mulut yang sangat hebat antara suami Bu Mila dan juga Pak Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Nisa yang asalnya dari Bekasi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh salah satu sobat kembara yang asalnya dari Bekasi. Namanya Khoirunisa Indriani, atau yang biasa dipanggil Nisa. Nah, Nisa ini sudah lumayan lama mengikuti Kembara Sunyi, tepatnya dari tahun 2020, pas waktu dia nonton episode Kantil. Mungkin teman-teman juga ada yang ingat episode ini. Dan mulai sejak saat itu, Nisa nggak pernah ketinggalan cerita dari Kembara Sunyi. Dan ini adalah pertama kalinya Nisa memberanikan diri untuk membagikan pengalaman mistisnya, dan untuk semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Nah, kejadian pertama yang dialami Nisa ini terjadi pada waktu dia masih berumur sekitar 6 tahun. Waktu itu sekitar tahun 2001. Kondisi kampung tempat tinggal Nisa di Bekasi itu masih sangat sepi sekali. Belum banyak penduduk juga. Dan jarak dari satu rumah ke rumah yang lain itu lumayan berjauhan. Nah, biasanya setiap menjelang sore, ibu-ibu di kampung itu punya rutinitas berkumpul. Ya biasalah, mereka duduk-duduk sambil ngobrol di halaman depan rumah. Nah, sore itu ceritanya ibunya Nisa ini juga ikut ngumpul di rumah tetangganya yang namanya Mbak Lala itu. Nah, Mbak Lala ini tinggal sama ibunya, terus sama adik-adiknya dan juga satu orang anaknya. Ketika para ibu-ibu ini pas lagi asik-asik ngobrol, Nisa itu pamit untuk dia pengen main sebentar. Nah, dia jalan ke arah lapangan kosong yang jaraknya itu cuma sekitar 15 meter lah dari rumah Mbak Lala ini. Dia main sendirian di situ. Terus nggak lama setelah itu, Nisa balik lagi menghampiri ibunya. Ibunya masih duduk ngobrol di situ. Nah, Nisa ini tiba-tiba ngomong ke ibunya, "Bu, aku habis main sama Agung." Nah, pas ketika mendengar ucapan Nisa ini, ibunya merespon biasa saja. Tapi Mbak Lala dan juga ibunya Mbak Lala ini langsung kaget. Mereka kayak saling pandang satu sama lain. Terus Mbak Lala ini langsung tanya ke Nisa. Wajahnya juga tegang waktu itu. Mereka ini tanya, "Loh, kamu main sama Agung di mana, Neng?" Nisa ini dengan polosnya nunjuk ke arah lapangan kosong tadi. Di situ Nisa bilang, "Itu di sana. Agungnya kasihan, Bu. Agung banyak darahnya. Tapi sekarang Agung sudah pulang ke Sukabumi." Nah, begitu Nisa menyebut nama kota Sukabumi,
Mbak Lala dan ibunya ini langsung lemes. Jadi di situ mereka shock luar biasa dan Mbak Lala ini langsung nangis. Sekedar informasi, ternyata Mbak Lala dan keluarganya ini adalah warga pendatang. Mereka itu aslinya dari Sukabumi dan memang mereka baru pindah ke Bekasi. Nah, ibunya Nisa bingung ngelihat reaksi Lala dan ibunya itu. Mereka langsung tanya ke Mbak Lala tentang siapa sebenarnya Agung. Kenapa kok mereka sampai nangis ketika mendengar nama Agung? Mbak Lala ini sambil nangis, dia menjelaskan bahwa Agung itu adalah anak kandungnya Mbak Lala. Agung ini adalah anak laki-laki Mbak Lala yang sudah meninggal pada saat usianya baru 4 tahun. Dan Agung ini meninggal serta dimakamkan di Sukabumi. Terus akhirnya dari peristiwa ini, ibunya Nisa itu jadi sadar bahwa Nisa ini punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang di luar nalar, yang nggak bisa dilihat oleh manusia normal. Nah, singkatnya waktu pun berjalan, sampai pada akhirnya Nisa ini duduk di bangku kelas 4 SD. Usianya waktu itu sekitar 10 tahunan. Nah, suatu sore, tepatnya setelah waktu asar, dia ini lagi duduk-duduk santai di area belakang rumahnya. Nisa waktu itu duduk sama ibu dan juga adik perempuannya. Pas Nisa lagi duduk, ngeliat ke arah dalam rumah, pandangannya itu secara nggak sengaja tertuju ke arah ruang tengah. Jadi dia ngeliat ke arah ruang tengah. Nah, di ruang tengah itu, Nisa ini ngelihat ada sosok laki-laki berdiri tegak menghadap ke arahnya. Jadi sosok laki-laki ini, dia tuh pakai jubah warna hitam yang ukurannya tuh besar banget, terus menutupi seluruh tubuh sampai ke kaki. Nah, sosok ini juga pakai semacam penutup kepala, semacam kupluk yang menyatu dengan jubahnya. Bentuknya itu persis kayak pakaian sekte pemuja setan. Nah, yang membuat Nisa ketakutan waktu itu, wajah laki-laki ini itu rata. Jadi nggak ada mata, nggak ada hidung, dan nggak ada mulutnya. Jadi semua wajahnya ini tertutup kulit yang kulitnya tuh pucat. Disitulah Nisa langsung ngasih tahu ibunya, "Bu, itu ada orang di ruang tengah. Wajahnya rata." Nah, ibunya Nisa ini kaget dan ketakutan dan langsung cepet-cepetan jalan masuk menuju ke ruang tengah untuk ngecek. Tapi begitu ibunya sampai di ruang tengah itu, Nisa ngelihat sosok yang berjubah hitam itu pindah tempat dengan kecepatan yang nggak wajar. Nah, Nisa di situ nunjuk lagi dan dia bilang lagi, dia sudah pindah, Bu, sudah pindah. Sekarang dia ada di depan kaca kamarnya ibu. Nah, ibunya Nisa ini langsung merinding dan dia langsung ngajak Nisa keluar menjauh dari ruangan itu. Nah, sejak kejadian di sore hari itu, sosok berjubah hitam yang wajahnya rata itu, ini seolah-olah terus nempel ke Nisa. Jadi sosok ini kayak selalu ngikutin Nisa kemana-mana. Pada waktu Nisa main di luar rumah, sosok itu pasti terlihat berdiri diam, kayak mengawasi dari kejauhan. Waktu itu Nisa ini ada di sekolah posisinya. Nah, sosok yang pakai jubah hitam ini itu berdiri di sudut ruangan kelas. Bahkan pas waktu Nisa lagi sendirian di dalam kamar atau pas dia lagi ngaji, ini sosok laki-laki yang wajahnya rata itu selalu menampakkan diri. Dia memang nggak pernah menyerang atau melukai Nisa secara fisik, tapi kehadirannya itu dan dari tatapan yang wajahnya rata itu benar-benar membuat Nisa itu ngerasa terteror setiap saat. Jadi bersamaan dengan kemunculan sosok berjubah hitam itu, ada satu lagi kejadian aneh di rumah Nisa. Tiba-tiba muncul seekor kucing hitam. Nah, kucingnya ini hitam legam. Kucing ini tiba-tiba ada di rumah, terus nggak mau keluar dari rumah Nisa. Yang jelas kucing ini bukan hewan peliharaan keluarga Nisa. Dan nggak ada satupun yang tahu dari mana kucing hitam ini berasal. Nah, apalagi ditambah pola tingkah laku kucing hitam ini sangat ganjil sekali. Nisa dan keluarganya itu, mereka memang tahu betul kebiasaan kucing pada umumnya. Tapi kalau kucing hitam ini beda banget. Mulai dari waktu subuh sampai menjelang maghrib, kucing ini cuma diem dan dia tidur. Nah, apalagi tempat tidurnya itu selalu di area yang paling gelap dan area yang paling tertutup di dalam rumah. Jadi kadang dia itu sembunyi di kolong tempat tidur yang gelap, atau kadang masuk ke celah sempit di bawah kolong lemari. Nah, kucing ini itu seolah-olah sangat menghindari cahaya matahari. Terus kemudian setiap kali mendekati waktu maghrib, kucing hitam ini selalu berjalan keluar rumah dan nggak tahu kemana. Pokoknya selama berada di rumah, kucing hitam ini nggak pernah bersuara. Dia nggak pernah ngeong sama sekali. Dan anehnya kucing ini nggak pernah minta makan. Dan juga nggak pernah minta minum kayak hewan hidup pada umumnya. Keluarga Nisa di situ sempat merasa sangat penasaran.
Jadi suatu hari menjelang maghrib, bapak dan ibunya Nisa ini sengaja berjaga-jaga untuk ngikuti kemana sebenarnya kucing hitam ini pergi. Akhirnya benar, begitu kucing ini keluar dari kolong lemari dan jalan menuju ke pintu depan, keluarganya Nisa ini diam-diam membututi kucing itu dari belakang. Tapi pas baru jalan beberapa meter, kucing hitam itu langsung masuk ke semak-semak dan langsung hilang. Ketika dicari, kucing ini sudah nggak ada lagi. Dari situ keluarga Nisa berusaha untuk tetap mencari sampai ke sekeliling area kampung, malam itu juga. Tapi kucing itu sama sekali nggak bisa ditemukan. Dan kucing hitam ini baru balik ke dalam rumah Nisa pas mendekati waktu subuh. Dan begitu seterusnya. Jadi semenjak sosok yang berwajah rata ini muncul, dan juga dengan adanya kucing hitam misterius yang muncul itu, Nisa ini jadi semakin peka. Jadi yang dialami oleh Nisa, matanya itu semakin sering ngelihat wujud makhluk gaib lainnya yang tinggalnya di sekitar tempat tinggalnya Nisa. Nah, ada satu kejadian susulan yang benar-benar membekas banget di ingatan Nisa. Jadi setiap hari sepulang sekolah itu Nisa ini punya jadwal pergi ke tempat ngaji. Jadwal ngajinya itu dimulai dari jam 5 sore sampai waktu Isya. Lokasi tempat ngajinya ini lumayan jauh karena sudah beda kampung dan Nisa selalu berangkat maupun pulang itu dengan jalan kaki. Terus untuk menuju ke tempat ngajinya itu ada dua pilihan jalur. Jalur pertama ini harus melewati jalan tembusan, melewati pinggiran kampung. Nah, jalur ini memang jaraknya itu lebih dekat. Tapi Nisa harus melewati area pemakaman umum dan di situ juga ada sebidang kebun kosong yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan tinggi. Semua orang di kampung itu tahu bahwa area jalan itu lumayan angker. Dan jalur kedua ini adalah melewati jalan raya besar. Jalurnya itu harus memutar lebih jauh dan Nisa sendiri takut karena di sana banyak kendaraan besar yang melintas dan kondisinya itu selalu cepat. Akhirnya Nisa dan teman-temannya setiap hari ya mereka lebih memilih melewati jalur pertama. Mereka harus menembus pemakaman umum dan melewati kebun kosong, meskipun setiap lewat sana, itu perasaan mereka itu selalu was-was. Selalu ada perasaan takut. Nah, ceritanya pernah suatu hari, Nisa dan teman-temannya ini pas pulang ngaji, setelah waktu Isya itu, kondisi cuaca malam itu kebetulan sangat buruk. Anginnya itu kenceng, dan langitnya itu sudah gelap banget, menandakan bahwa nggak lama lagi ini ada badai. Jadi di situ, Nisa dan teman-temannya ini mulai ketakutan, akhirnya mereka jalan sambil saling berpegangan tangan. Nah, di situ langkah kaki mereka itu agak dipercepat karena mereka kan harus segera melewati area pemakaman dan juga ada pohon-pohon besar di situ. Mereka takut. Nah, ketika mereka tepat berada di tengah area kebun yang dikelilingi pohon-pohon besar itu, Nisa ini secara nggak sengaja dia ndongak ke atas. Kepalanya ndongak ke atas, persis di sela-sela dahan pohon yang paling tinggi itu, dia ngelihat ada sosok perempuan di situ. Nah, si perempuan ini, dia mengenakan gaun warna merah terang, terus sosok perempuan yang pakai gaun merah itu, dia ini nggak nginjak dahan pohon, tapi kayak melayang di udara. Posisinya juga tertunduk ke bawah, kayak ngelihat Nisa dan teman-temannya. Dan langsung menatap lurus ke arah Nisa dan teman-teman. Disitulah Nisa ini langsung teriak histeris dan dia lari sekencang-kencangnya. Teman-teman Nisa yang kaget ketika mendengar teriakan Nisa, ya mereka ikut panik dan mereka ikut langsung lari mengikuti Nisa tanpa berani noleh ke belakang maupun ke atas pohon. Akhirnya sesampainya di rumah, Nisa ini langsung nangis ketakutan. Dia cerita semuanya ke ibunya tentang sosok perempuan yang pakai gaun merah yang dia lihat melayang di atas pohon itu. Nah, ibunya Nisa ini langsung memeluk dan coba berusaha untuk menenangkan Nisa. Disitulah ibunya janji mulai besok ibunya sendiri yang akan nganter dan juga jemput Nisa ngaji lewat jalur jalan raya besar. Nah, di sini ibunya memastikan Nisa nggak perlu lagi melewati jalan angker itu. Ketika mendengar janji ibunya, Nisa ini baru bisa merasa sedikit lebih tenang. Akhirnya hari demi hari, setelah kejadian ngelihat sosok perempuan dengan gaun merah yang melayang di pohon itu, gangguan yang dialami Nisa ini bukannya malah mereda, tapi justru semakin parah dan semakin intens. Intensitas kemunculan makhluk-makhluk gaib itu benar-benar di luar nalar. Apalagi untuk ukuran anak yang saat itu usianya masih sekitar 10 tahunan. Jadi Nisa ini kayak hampir setiap hari bisa ngelihat sosok gaib yang bentuknya itu berbeda-beda. Ibunya Nisa ini tentu merasa semakin khawatir ketika ngelihat anaknya yang terus-terusan ketakutan. Apalagi hampir setiap hari dia seperti itu.
Akhirnya ibunya Nisa ini memutuskan untuk mengundang seorang ustadz untuk datang ke rumah mereka. Ya harapan orang tua Nisa waktu itu cuma satu, mereka ini pengen supaya sang ustadz itu bisa menutup mata batin Nisa. Supaya Nisa ini bisa hidup lebih tenang, normal lah seperti anak-anak seumurannya. Dan supaya Nisa ini nggak perlu lagi ngelihat makhluk-makhluk yang menyeramkan dari dunia lain. Singkatnya, akhirnya ustadz ini datang ke rumah. Nisa didudukkan di ruang tengah, terus kemudian sang ustadz ini mulai membacakan doa-doa khusus. Setelah itu Nisa diberi segelas air putih yang sudah didoakan, kemudian diminum oleh Nisa, dan setelah melakukan prosesi itu, ustadz tersebut ngomong ke keluarga Nisa kalau mata batin Nisa ini sudah ditutup. Nah, Nisa ini dibilang dia nggak akan bisa lagi ngelihat makhluk gaib. Awalnya di situ ibunya Nisa merasa sangat bersyukur dan beliau memang lega ketika mendengar itu. Tapi kenyataannya, usaha penutupan mata batin itu ternyata sama sekali nggak berhasil. Kenyataannya, Nisa ini masih bisa ngelihat makhluk-makhluk itu dengan sangat jelas di sekelilingnya. Dan karena Nisa ini anak yang jujur, dia nggak pernah bohong ke ibunya. Setiap kali dia ngelihat penampakan, ya Nisa selalu lari dan dia selalu cerita lagi ke ibunya. Akhirnya ibunya jadi tahu bahwa ini belum tertutup mata batinnya. Karena Nisa masih bisa melihat sosok makhluk gaib itu. Nah, puncak teror harian Nisa ini seringnya itu terjadi di malam hari. Dia itu hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata karena dia selalu merasa kayak ada tatapan mata yang memperhatikan dia dari atas. Nah, sebagai gambaran buat teman-teman, kondisi arsitektur rumah Nisa di masa itu belum dipasang plafon penutup atap. Jadi kalau Nisa pas lagi tiduran di kasur dan dia ngelihat ke arah atas, itu pandangannya langsung tembus ngelihat susunan genteng dan juga kayu-kayu kaso atau balok penyangga atap yang ukurannya besar-besar itu. Nah, di atas balok-balok kayu kaso yang gelap dan berdebu itu, Nisa ini sering banget ngelihat banyaknya sosok-sosok gaib yang bertengger di sana. Kadang yang muncul di atas itu ada sosok laki-laki yang berjubah hitam dengan wajah yang rata itu yang dulu pernah dia lihat di ruang tengah. Jadi sosok yang pakai jubah hitam itu dia berdiri, kadang-kadang dia duduk jongkok di atas kayu kaso, bagian kepalanya itu menunduk, kayak seolah-olah dia ini ngelihat ke arah Nisa yang lagi berbaring di bawah itu. Sampai pada satu titik di tengah malam, Nisa yang awalnya sudah berhasil tidur, tiba-tiba dia kebangun dengan kondisi yang kaget. Kayak ada semacam hawa dingin yang membangunkan dia. Tapi refleks matanya itu langsung kebuka dan langsung menatap tajam ke arah atap. Di situ persis di atas kayu, persis di atas posisi badan Nisa tidur itu, ada sosok perempuan, dia pakai baju putih lusuh. Nah, perempuan ini posisinya itu membungkuk ke bawah. Rambutnya panjang dan berantakan sampai menjuntai ke bawah. Dan pandangan matanya itu benar-benar tajam, ngelihat langsung ke arah matanya Nisa. Seketika itu juga Nisa kaget, badannya langsung lemes dan dia langsung nangis sejadi-jadinya saking takutnya. Akhirnya tangisan Nisa ini membuat ibunya kebangun. Dan dengan tangan yang gemetaran, Nisa itu langsung nunjuk ke arah atas. Sambil terbata-bata dia cerita kalau barusan ada sosok perempuan, dia pakai baju putih yang melototi dia dari atas balok kayu itu. Nah, di momen inilah ibunya Nisa yang selama ini berusaha untuk tegar, akhirnya beliau runtuh juga pertahanannya. Ibunya Nisa ini mungkin sudah merasa sangat lelah juga, baik secara fisik maupun mental, dan beliau ini selalu membayangkan betapa tersisanya Nisa ini. Dia selalu mengalami teror-teror oleh makhluk halus ini. Akhirnya malam itu juga ibunya Nisa ini nangis sambil memeluk Nisa erat-erat. Sambil nangis itu ibunya ini memandang ke arah ruangan yang kosong itu dan berbicara dengan nada yang memelas. Di situ ibunya ngomong dengan suara yang bergetar, kalau memang anakku ini punya salah ke kalian, aku yang minta maaf. Kalau anakku nggak sengaja ganggu atau mungkin nginjak barang kalian di jalan, aku yang minta maaf. Tolong jangan ganggu anakku lagi. Nah, ini adalah pertama kalinya Nisa ngelihat ibunya itu nangis kenceng. Dan karena merasa mungkin sangat kasihan dan hancur ketika ngelihat Nisa yang terus-terusan diteror seperti itu, ibunya nangis. Dan Nisa ini sampai benar-benar terdiam ketika ngelihat ibunya nangis dan memelas seperti itu. Tapi sayangnya permintaan maaf ibunya Nisa malam itu, ini nggak membuat makhluk-makhluk itu berhenti. Di hari-hari berikutnya, wujud makhluk yang dilihat Nisa ini malah semakin brutal. Pernah di suatu siang, Nisa ngelihat
ada sosok makhluk tanpa kepala, dan ini bukan cuma tanpa kepala, bagian leher yang putus itu, ini kondisinya masih berdarah. Dan nggak berhenti sampai di situ, Nisa juga ngelihat ada sosok laki-laki lain yang kondisinya itu nggak kalah menyeramkan. Sosok laki-laki ini itu wajahnya hancur. Bentuk wajahnya itu sudah nggak karu-karuan, kayak daging robek yang seolah habis terkena kecelakaan yang sangat parah. Dan waktu ngelihat sosok yang berwajah hancur ini, Nisa itu langsung lari ketakutan menemui ibunya. Jadi sambil gemetaran, Nisa nunjuk ke arah belakang rumah tetangganya. Karena dia itu diliatin persis di belakang rumah tetangganya itu. Jarak dari rumah Nisa ke rumah tetangga ini sekitar 70 meteran lah. Posisinya itu kayak saling membelakangi. Nah, Nisa ini cerita bahwa sosok yang sering dia temui, sosok laki-laki yang wajahnya hancur itu, dia itu sering diem di area belakang rumah tetangganya itu. Akhirnya ketika mendengar aduan itu, ibunya Nisa ya langsung narik tubuh Nisa, langsung Nisa ini dipeluk. Ibunya itu sampai ngomong, "Sudah Neng, sudah ya Neng, jangan lihat ke situ lagi ya Neng." Nah, di sini terlihat jelas banget raut wajah ibunya Nisa yang sangat panik sekali ketika Nisa nunjuk ke arah belakang rumah tersebut. Nah, belakangan Nisa ini baru tahu cerita sebenarnya tentang rumah tetangganya itu. Jadi rumah ini adalah rumah milik tetangganya yang namanya Ibu Mila. Ibu Mila ini punya perawakan tubuh yang tinggi dan agak besar. Kalau dia lagi ngomong, itu suaranya sangat lantang dan nyaring sekali. Memang secara ekonomi, keluarga Bu Mila ini termasuk orang yang berkecukupan di kampung itu. Dia juga punya kebiasaan rutin pergi ke salon perawatan kecantikan. Dan nggak tanggung-tanggung, Bu Mila itu bisa menghabiskan uang dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah hanya untuk melakukan perawatan wajah. Jadi Bu Mila ini sering jadi bahan omongan warga. Mereka tahu meskipun Bu Mila ini rajin ke salon-salon mahal dan sering pakai berbagai macam produk kecantikan, anehnya kulit wajah Bu Mila itu sama sekali nggak mengalami perubahan. Jadi bukannya malah kelihatan bersih atau lebih cerah, wajah Bu Mila itu tetap kelihatan kusem. Tetap kelihatan gelap dan kayak memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Saking serem dan beratnya aura Bu Mila ini, anak-anak kecil di kampung itu sering lari. Dan mereka itu sering langsung nangis ketika ngelihat Bu Mila. Nah, selain auranya yang gelap itu, ternyata ada masalah mistis yang bertahun-tahun yang sudah menimpa Bu Mila. Nisa ini baru tahu kalau Bu Mila itu ternyata punya riwayat sering kesurupan. Jadi katanya, dan disaksikan oleh banyak warga, hampir setiap bulan, Bu Mila itu selalu tumbang dan selalu mengalami kesurupan hebat ini. Keluarganya waktu itu sudah berusaha untuk mendatangkan berbagai macam dukun dan juga orang pintar yang berbeda-beda untuk mengobati Bu Mila, tapi hasilnya itu selalu nihil. Seiring berjalannya waktu, teka-teki tentang wajah kusam dan juga kesurupan rutin yang dialami oleh Bu Mila ini akhirnya mulai terjawab. Warga kampung ini mulai sadar dan mereka mulai berspekulasi bahwa semahal apapun perawatan wajah Bu Mila, semua itu nggak akan membuahkan hasil karena ada aura gaib yang menempel. Jadi gini ceritanya, tentang sosok laki-laki yang berwajah hancur, yang sering kali dilihat oleh Nisa, yang dia selalu berdiri di belakang rumah Bu Mila itu, ternyata inilah penyebab utamanya. Ternyata sosok mengerikan itu yang menjadikan Bu Mila ini sebagai inangnya, dan terus mengikuti Bu Mila kemanapun Bu Mila pergi. Fakta ini bisa terbongkar secara nyata itu lewat sebuah kejadian yang diceritakan langsung oleh salah satu saudara Bu Mila. Itu diceritakan kepada ibunya Nisa dan juga ke para tetangga. Nah, saudara Bu Mila ini itu juga merupakan tetangganya Nisa. Malam itu ceritanya, Bu Mila ini pernah mengalami kesurupan yang sangat parah. Dan ini bukan 1-2 kali Bu Mila kesurupan, sering banget lah pokoknya. Keluarganya ini akhirnya mendatangkan seorang dukun untuk nolong dia. Nah, waktu itu saudaranya ini ikut menyaksikan langsung proses interogasi pengobatannya di dalam ruang tamunya Bu Mila. Pada saat proses pengobatan ini berlangsung, dukun itu sudah nyoba berdialog langsung dengan entitas gaib yang sedang menguasai tubuh Bu Mila. Si dukun ini tanya dengan nada yang tegas, "Kamu itu sering ya menampakkan diri di sini?" Nah, sosok yang merasuki tubuh Bu Mila itu ngangguk. Dan dia menjawab dengan suara yang berat. Dan suaranya itu serem banget. "Iya, aku suka menampakkan diri." Suaranya itu kayak laki-laki. Nah, si dukun ini memancing lagi untuk memastikan lokasinya. "Ya sudah, di mana kamu biasanya menampakkan diri?" Sosok gaib ini
yang berwajah hancur itu yang ada dalam tubuh Bumila ini jawab, itu di depan pohon mangga depan rumah ini dan di belakang rumah. Nah, jawaban ini itu sangat cocok dan sama persis dengan apa yang dilihat Nisa sebelumnya. Jadi persis di titik belakang rumah Bumila. Tapi hal yang paling membuat merinding dan paling membuat kaget luar biasa ini adalah terdengar ucapan dari sosok itu. Sosok ini tuh tiba-tiba senyum. Dia ngangkat tangannya perlahan dan nunjuk lurus ke arah luar. Dia nunjuknya itu persis ke arah rumahnya Nisa. Gak lama dia tuh ketawa. Dia bilang, selain di sini aku juga sering menampakkan diri ke anak perempuan yang rumahnya di sana itu loh. Nah, yang ditunjuk ini rumahnya Nisa. Ternyata memang ada sejarah kelam berdarah yang menyelimuti keluarganya Bumila ini jauh sebelum Nisa lahir. Dulunya Bumila ini punya seorang suami. Dan suaminya ini bukan orang sembarangan di kampung itu. Dia ini adalah seorang preman yang sangat ditakuti. Pekerjaan sehari-harinya itu keliling pasar, terus dia itu selalu mendatangi lapak-lapak pedagang sayur untuk diminta ijazah preman istilahnya, atau uang keamanan. Nah, suami Bumila ini itu dikenal sangat kasar sekali. Kalau misalnya ada pedagang yang menolak ngasih uang, dia itu nggak segan-segan bentak pedagang, bahkan memaki, bahkan sampai merusak dagangan mereka. Bahkan sampai pakai kekerasan. Nah, warga dan pedagang itu sangat resah, tapi mereka takut juga untuk ngelawan. Sampai pada akhirnya, di suatu hari, ceritanya ada seorang pedagang ini yang sudah nggak tahan dengan semua perlakuan oleh suami Bumila ini. Kita sebut namanya Pak Umar. Pak Umar ini adalah pedagang di sana dan kesabaran Pak Umar waktu itu sudah habis. Karena beliau itu juga pedagang dan beliau juga sering jadi korban premanisme dari suami Bumila itu. Nah, selain itu, Pak Umar ini juga kasihan sama teman-teman pedagang yang lain. Mereka ini sudah rakyat kecil, malah diperlakukan seperti itu. Pak Umar waktu itu sengaja pas berangkat ke pasar, beliau ini bawa celuritnya. Dan benar, nggak lama suami Bumila ini datang dan minta jatah preman. Pak Umar sempat bilang, jangan memperlakukan seperti inilah, kami ini juga rakyat. Kami ini cari uang itu untuk makan. Mbok kamu itu cari penghasilan yang lain. Nah, dari di situ Pak Umar ini sempat melawan dan sempat bantah. Akhirnya terjadilah cekcok mulut yang sangat hebat antara suami Bumila dan juga Pak Umar. Terus dari cekcok itu, suami Bumila ini nggak terima. Jadi dia sempat langsung mukul Pak Umar dan langsung menghajar Pak Umar. Pak Umar di situ sempat melawan dan langsunglah ambil celuritnya dan ditepuk berulang kali ke tubuh preman itu. Nah, suami Bumila ini langsung tewas dengan kondisi yang mengenaskan dan nggak cuma sampai di situ. Mungkin saking jengkelnya orang-orang yang ada di sana, termasuk Pak Umar sendiri, ketika sudah tahu suami Bumila ini sudah jatuh dan nggak berdaya lagi, Pak Umar itu langsung mencabut tubuh preman itu berulang kali, sampai bagian tubuhnya itu terpotong secara brutal. Bahkan saking sadisnya pembunuhan itu, sampai detik ini, salah satu bagian tubuh dari suami Bumila ini, yaitu potongan tangannya, itu nggak pernah berhasil ditemukan. Tangan itu hilang nggak tahu di mana. Dan semenjak peristiwa pembunuhan sadis itu, rumah yang ditinggali Bumila ini berubah drastis menjadi sangat angker. Rumah itu kayak memancarkan aura yang oleh warga sekitar itu disebut samun. Maksudnya, meskipun di siang hari ketika ada cahaya matahari, atau di malam hari ketika lampu menyala dengan terang, sorot cahaya di rumah itu kayak terasa gelap terus. Dan terasa kelihatan surem dan kayak menyimpan aura yang nggak enak. Banyak banget penampakan mengerikan yang sering terjadi di situ. Nisa sendiri belum lahir pada waktu tragedi berdarah itu, dan semua kengerian dari masa lalu ini, Nisa ketahui dari cerita ibunya sendiri dan juga obrolan para tetangga. Nah, tragedi ini itu seolah-olah jadi kutukan, sampai pada akhirnya di tahun 2015, Bumila memutuskan pindah dari kampung tersebut setelah dia menikah lagi. Dan semenjak kepindahannya itu, Nisa sudah jarang sekali ngelihat Bumila. Tapi teror di sekitar tempat tinggal Nisa itu nggak berhenti sampai di rumah Bumila saja. Ada satu peristiwa lagi yang skalanya itu jauh lebih besar dan lebih menggegerkan seluruh desa. Kejadiannya ini berlangsung sekitar tahun 2007 atau 2008. Waktu itu Nisa masih duduk di bangku SD. Persis di sebelah gedung SD tempat Nisa sekolah itu, ada sebuah lahan luas yang baru saja dibangun jadi deretan rumah kontrakan. Nah, di antara bangunan kontrakan itu ada sebuah pohon seri atau pohon ceri atau keres lah kalau di Jawa Timur. Nah, Nisa dan teman-temannya ini
seringkali masuk ke area kontrakan itu di siang hari hanya untuk bermain dan juga manjat pohon untuk ngambil buah keres itu. Awalnya nggak ada yang aneh, tapi belum genap 1 tahun deretan kontrakan itu berdiri, ada sebuah tragedi mengerikan yang terjadi di situ. Jadi warga kampung ini digemparkan dengan penemuan sesosok mayat di pinggir sungai. Dan kondisi mayat ini itu sudah dalam keadaan yang sudah dimutilasi, dipotong jadi beberapa bagian. Yang membuat warga semakin mual dan ngeri, ini ketika ngelihat potongan tubuh manusia itu dimasukkan secara paksa ke dalam keranjang kayu yang biasa dipakai untuk tempatnya buah. Akhirnya di situ, mereka lapor polisi, polisi pun langsung turun tangan dan segera melakukan penyelidikan, dan nggak butuh waktu lama untuk mengungkap identitas korban. Ternyata, mayat ini adalah mayat seorang perempuan yang dimutilasi, dan ini adalah salah satu penghuni kontrakan yang lokasinya persis di sebelah sekolah Nisa. Dan fakta yang paling mengejutkan adalah pelaku pembunuhan itu nggak lain adalah suaminya sendiri. Waktu polisi melakukan olah TKP itu, suasana kontrakan itu berubah jadi lautan manusia. Banyak banget anggota polisi yang berjaga-jaga di situ. Dan wartawan dari berbagai stasiun televisi pun datang. Nisa yang waktu itu masih SD, dia ikut berdesakan di antara warga kampung yang penasaran. Mereka semua pengen ngelihat lokasi pembunuhan secara langsung. Dan akhirnya dari hasil penyelidikan terungkap motif yang sangat kejam. Pelaku ini ternyata tega menghabisi nyawa istrinya sendiri itu karena dia ketakutan. Nah ternyata suami atau pelakunya ini, dia juga punya istri muda, yang istri mudanya itu lagi hamil. Jadi pelaku itu takut perselingkuhannya ini terbongkar oleh istri sahnya. Dan di malam kejadian naas itu, sang istri sebenarnya sudah minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi suaminya melarang keras. Dan nggak tahu apa yang merasuki pikiran si laki-laki ini, dia tiba-tiba ngamuk dan langsung menghantam istrinya secara bertubi-tubi sampai nyawanya melayang. Dan setelah istrinya tewas itu, barulah dia melakukan tindakan mutilasi ini. Nah, di situ ada satu hal yang membuat warga sekitar itu merinding. Kontrakan ini itu bentuknya berderet. Temboknya itu saling nempel tipis satu sama lain. Tapi anehnya, di malam pada saat pembunuhan brutal dan juga pemotongan tubuh itu terjadi, nggak ada satupun tetangga di kamar sebelah-sebelah itu yang mendengar suara teriakan atau mereka nggak mendengar kegaduhan apapun. Semuanya itu senyap. Dan setelah kasus ini terungkap, area kontrakan itu langsung berubah jadi tempat yang mati. Warga ketakutan tinggal di situ. Banyak penghuni ini yang langsung pindah. Akhirnya deretan bangunan itu jadi sepi dan kosong. Nah tentu Nisa dan teman-temannya ini juga nggak pernah berani lagi menginjakkan kaki di sana untuk nyari buah keres itu. Sekolah Nisa dan juga area kontrakan ini posisinya itu bersebelahan dan persis di bagian depannya langsung menghadap ke jalan raya besar. Suatu malam, sehabis Isya, Nisa dan ibunya itu bersiap untuk pergi. Mereka itu berdiri di pinggir jalan raya, persis di depan gerbang sekolah. Mereka ini nunggu angkutan umum yang lewat. Nah, jalanan malam itu kebetulan sepi. Sambil berdiri, mereka nunggu angkot di situ. Nisa ngelihat ke arah seberang jalan. Dia ini tatapannya lurus mengarah ke bagian depan area kontrakan kosong tempat pembunuhan itu terjadi. Nah, di tengah malam itu dia lihat ada kayak semacam gerakan di atas aspal. Jadi persis di atas aspal depan kontrakan itu Nisa ngelihat ada potongan tubuh manusia. Dan ini bukan manusia utuh, tapi cuma setengah badan. Potongan tubuh itu cuma terdiri dari bagian bahu atas sampai batas pinggang. Jadi nggak ada kepala di atas baunya itu dan nggak ada kaki di bawah pinggangnya. Dan sosok ini itu cuma punya sebelah tangan. Potongan tubuh itu gerak. Dia ini kayak berusaha jalan. Terus sosok itu nyeret sisa badannya sendiri menyusuri aspal dan cuma menggunakan satu tangan yang tersisa. Dan gerakannya itu kayak patah-patah. Dan ini yang dilihat Nisa itu sangat jelas sekali, seolah-olah penderitaan dari kematiannya ini masih terus berlanjut. Nisa waktu itu langsung kaku, dia shock, langsung narik baju ibunya. Nisa langsung mengadu tentang potongan tubuh tanpa kepala yang lagi merayap di seberang jalan itu. Nah, mendengar ucapan Nisa, ibunya kaget. Ingatan ibunya langsung tertuju pada tragedi mengerikan di kontrakan itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, ibunya Nisa ini langsung panik. Beliau langsung megang erat tangannya Nisa, narik Nisa untuk ikut pergi. Nah, niat mereka untuk bepergian malam itu akhirnya dibatalkan. Ibunya nuntun Nisa jalan setengah lari untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya menasihati Nisa dengan wajah yang serius.
Nisa ini dilarang keras untuk main ke arah kontrakan itu lagi. Ibunya juga pesen, kalau misalnya suatu saat Nisa ini nggak sengaja harus terpaksa lewat jalan raya itu, dia harus mempercepat langkah kakinya dan nggak boleh noleh sedikit pun ke arah kontrakan itu. Akhirnya tahun demi tahun pun berganti, tapi bayangan potongan tubuh yang merayap, yang pernah dilihat oleh Nisa itu, ini masih tertanam kuat di ingatan Nisa. Dan sampai saat ini, di usia Nisa yang sudah menginjak 27 tahun, dia tuh benar-benar memegang teguh larangan ibunya. Dia nggak pernah satu kali pun menginjakkan kakinya lagi di area kontrakan tersebut. Nah, kabarnya sekarang, pada saat ini bangunan kontrakan itu sudah kembali hidup lagi. Deretan kamarnya juga sudah lumayan ramai disewa oleh orang-orang yang baru. Mungkin mereka yang tinggal di sana sekarang ini sama sekali nggak tahu tentang sejarah kelam yang pernah terjadi di tahun 2007 itu. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Nisa di Kembara Sunyi. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.